Shalom, selamat pagi dan salam sehat selalu. Sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu dan bersama-sama merindukan sapaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Sang Pemilik hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan izinkan kami miliki bersama untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami. Maka sapaan-Mu akan menjadi kekuatan kami dengan kuasa Roh Kudus yang menopang dan menghidupkan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Sahabat GKP TV yang terkasih, di pagi ini kita kembali disapa dalam kebenaran firman Tuhan. Dan nats kita tertulis dalam Mazmur 111 ayatnya yang keempat. Demikian, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Benarkah? Sahabat GKP TV yang terkasih, Mazmur ini adalah Mazmur Asaf yang berjudul Kebajikan Allah. Pemazmur mengungkapkan isi hatinya bahwa Allah yang bajik itu adalah Allah yang agung dan yang adil dalam setiap pekerjaan. Pemazmur sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya dan menyaksikan kebajikan Tuhan sepanjang hidupnya. Pemazmur menyampaikan, dia sebutkan, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya semua perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Nah, pengenalan pemazmur akan Tuhan sangat luar biasa. Tentu pengenalan itu datang ketika pemazmur mengikuti, melihat, dan menyaksikan seluruh karya Tuhan dalam hidupnya. Pengakuannya yang mengatakan bahwa perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kesaksian hidup bagaimana Allah sangat ajaib, melakukan segala hal yang adil, yang agung. Dan Dialah Allah pengasih dan penyayang itu. Sahabat GKP TV yang terkasih, seperti pemazmur ini, kita juga dapat mengungkapkan dan menyatakan tentang siapa Allah bagi hidup kita. Bagaimana Allah bijak dan bajik menghidupi kita dalam karya-karyanya. Sebenarnya kita hidup saat ini adalah karena kasih-Nya, bukan karena jasa dan kehebatan kita. Allah memelihara kita, Allah menyayangi kita, semua karena keagungannya. Coba kita renungkan seperti apa yang disebutkan pemazmur ini. Adakah kita juga telah bersaksi dan menyatakan bahwa Allah itu bajik dan bijak di dalam hidup kita? Setiap orang dapat menyatakan dan bersaksi tentang semua perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup. Apakah hari-hari kita isi untuk menghitung perbuatan-perbuatan Tuhan? Atau mungkin kita lupa atau tidak peduli atas semua perbuatan Tuhan dalam hidup kita?
Dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12 disebutkan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari yang diisi dalam seluruh perbuatan Tuhan yang ajaib, itu menjadi peringatan bagi setiap kita bahwa Dialah Allah yang sangat menyayangi dan mengasihi kita. Tidak ada yang terluput baginya. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Setiap orang yang mau menghitung hari-harinya bersama dengan Tuhan akan mendapatkan hati yang bijaksana. Dia memiliki wise, bijak dan bajik untuk menjadi patron atas hidupnya sendiri. Sahabat GKP STP yang terkasih, hari-hari terakhir ini ada banyak survei tentang bagaimana manusia mengingat Tuhan dalam kehidupannya setiap hari dan membawa kesadaran untuk bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan namanya. Apakah masih menarik bagi orang Kristen untuk menyatakan perbuatan Tuhan sehingga dia selalu bersyukur memuliakan Tuhan? Jika ya, berapa persenkah kesadaran kita untuk mengungkapkan kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita setiap hari melalui bersekutu dengan Tuhan dalam doa, dalam ibadah, dan hal lainnya? Sahabat GKP STP yang terkasih, ada beberapa gereja melakukan survei di gerejanya masing-masing tentang kehadiran umatnya beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Beberapa gereja memberi angka di bawah 50% kehadiran. Lalu pertanyaannya, mengapa? Apa yang terjadi? Apakah ibadah sudah kurang penting, kurang menarik, dan kurang bermanfaat? Pertanyaan ini merupakan sebuah evaluasi tentang bagaimana kita menghidupi semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan karya-karyanya yang agung itu. Lalu, jika kenyataannya adalah bahwa banyak orang yang melupakan, mengabaikan tentang Tuhan, perbuatan Tuhan di dalam hidupnya, dan dia gantikan dengan kesombongan yang menyatakan bahwa hidupku adalah karena aku yang berhasil, aku yang kuat, aku yang sukses, aku yang pintar, aku yang kaya, dan aku yang seterusnya. Konteks berpikir seperti ini sudah juga banyak melanda generasi kita yang dengan terang-terangan menyatakan aku tidak butuh Tuhan, hidupku karena aku dan untuk aku dan seperti apa yang aku mau. Lalu kesehariannya diisi dengan penuh keegoisan, tidak membutuhkan orang lain dan juga tidak peduli dengan hidup orang lain. Apakah kehidupan seperti ini yang diinginkan oleh Tuhan atas kita? Sahabat GKP STP yang dikasihi Tuhan, hidup setiap orang bersumber dari Tuhan. Tuhan yang hadir dalam setiap napas hidup kita. Lalu Tuhan merancang hidup setiap orang untuk dia berkati. Dan hidupnya harus juga menjadi berkat. Bagaimana caranya? Tentu renungan ini yang telah mengingatkan kita, pribadi lepas pribadi, bahwa perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya menjadi peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Jika waktu adalah kesempatan untuk dapat diisi menyaksikan kebaikan Tuhan dalam seluruh perbuatan dan karya-karyanya yang ajaib itu, karena Tuhan adalah pengasih dan Tuhan adalah penyayang. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus. Dialah Allah yang telah menyatakan karya terbesar bagi setiap kita. Dia Allah yang sungguh mengenal setiap pribadi. Dialah sumber hidup dan masa depan terbaik dalam ajaran firman-Nya. Mari kita nikmati keajaiban karya perbuatannya dalam hidup kita setiap hari, baik dalam keluarga, di gereja, atau di masyarakat. Bersyukurlah senantiasa, karena Dialah Allah kita yang menyayangi dan mengasihi kita selamanya. Dialah Allah yang ajaib. Dan kita tahu ada lagu, Tuhanku ajaib.
Dan di dalam kata-kata itu dia katakan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Lagu ini mengingatkan kita, Tuhan kita ajaib dalam semua karya dan perbuatannya. Mari kita nyatakan Tuhan itu ajaib, Dia pengasih, dan Dia penyayang bagi setiap kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan kami ajaib, Engkau maha besar, Engkau pengasih dan penyayang bagi setiap kami. Karena kami harus benar-benar hidup sesuai dengan keinginan-Mu. Di dalam firman-Mu nyata bahwa hidup kami bermakna karena ada dalam tuntunan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, yaitu tetap dalam syukur dan melakukan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
EKPS TV.